Bab kelima, pernikahan kedua. Aulia menggeliat setelah mendengar bunyi alarm di ponselnya. Wanita cantik itu membuka mata, mengambil ponsel dan mematikan alarm tersebut. Aulia melihat jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Wanita berhijab itu memang selalu memasang alarm pada jam tersebut. Aulia akan melakukan rutinitas yang selalu ia lakukan semenjak duduk di bangku SMP. Mengambil air wudhu dan melakukan sholat tahajud. Kemudian Aulia akan tadarus Al-Quran sambil menunggu waktu sholat subuh tiba. Aulia melihat sekeliling. Kamar yang baru dia tempati terlihat sepi dan masih seperti waktu Aulia datang siang tadi. Tempat di sampingnya juga rapi. Itu tandanya Sandi tidak pulang sejak tadi siang. Aulia menghela napas. Dia tidak menyangka bahwa sekarang dirinya sudah menjadi seorang istri. Pernikahan paksa yang dijalaninya tentu membuat wanita itu merasa aneh dan sedih. Ya, Aulia merasa sedih karena melihat sang suami yang tidak menyukainya. Wanita itu paham bagaimana perasaan Sandi, yang juga terpaksa harus menikah dengannya. Sandi bukan hanya tidak menyukai Aulia, tetapi sepertinya pria itu membenci dirinya. Aulia pasrah. Menurutnya semua ini adalah takdir dari Tuhan. Dia tidak bisa menyangkal takdir yang ditentukan untuknya ini. Sabar Aulia, semua pasti akan berjalan dengan lancar. Mas Sandi tidak pulang ke rumah karena mungkin dia menginap di rumah sakit. Batin wanita cantik itu. Aulia tidak ingin berpikiran yang tidak-tidak tentang Sandi. Sedangkan malam itu di sebuah apartemen, Renata merasa tidak ingin melepaskan Sandi begitu saja. Melihat Sandi yang sudah menikah dengan wanita lain membuatnya merasa marah dan cemburu. Malam itu Renata menggoda Sandi dengan kemolekan tubuhnya. Sandi yang baru pertama kali melihat pemandangan indah yang diperlihatkan oleh kekasihnya itu, hasratnya pun langsung bangun. Apalagi Sandi begitu mencintai Renata. Dan akhirnya, malam itu Renata berhasil membujuk Sandi dan mereka pun melakukan hubungan terlarang. Sandi sudah melupakan sang istri yang menunggunya di rumah. Dia tidak memikirkan bagaimana perasaan Aulia saat melakukan hubungan itu. Hanya rasa cintanya kepada Renata yang dipikirkan saat ini. Malam semakin larut. Sandi dan Renata sudah terlelap sambil berpelukan. Mas, apakah kamu tidak lelah harus kembali ke rumah sakit? Aku akan menunggumu pulang. Sandi membuka matanya. Pria itu bermimpi sedang bersama Aulia. Wajah cantik dan tubuh sang istri tiba-tiba selalu hadir di dalam mimpinya. Aulia. Kumam pria itu. Dia merasakan ada seseorang yang memeluknya. Pria itu menoleh, dan betapa terkejutnya dia melihat Renata tidur di sampingnya. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Tadi malam aku benar-benar melakukan hubungan itu dengan Renata. Batin Sandi. Pria itu langsung melepaskan pelukan Renata dan bangkit dari tidurnya. Sandi mengambil pakaiannya yang tercacar di lantai, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Setelah membersihkan diri, Sandi langsung pergi meninggalkan Renata yang masih terlelap dalam tidurnya. Pikiran pria itu berkecamuk. Melakukan zina dengan wanita yang bukan istrinya. Sandi baru ingat bahwa dia sudah memiliki seorang istri sah. Aulia, maafkan aku. Aku benar-benar terjebak dengan perasaan cintaku yang besar untuk Renata. Sandi merasa bersalah karena telah melakukan hal itu. Meskipun tadi malam dia dan Renata melakukan hubungan itu secara sadar. Tapi entah kenapa, bayang-bayang wajah Aulia di dalam mimpinya seakan mengingatkan dia kalau Sandi sudah melakukan dosa besar. Sandi menyugar rambutnya berkali-kali. Hatinya bertalu kencang. Takut berdosa dengan Tuhan, dan juga takut dengan Aulia. Kenapa aku begitu takut? Bukankah aku mencintai Renata? Ya Tuhan, apa Engkau sudah menghukumku? Aku melakukan itu secara sadar. Tetapi kenapa sekarang Engkau membolak-balikan hatiku? Seharusnya aku senang bukan bisa memiliki Renata seutuhnya. Tetapi kenapa bayang-bayang Aulia selalu hadir dan membuatku semakin merasa bersalah? Ya,
Tuhan memang maha membolak-balikan hati seseorang. Tadinya Sandi yang begitu membenci Aulia karena menganggap wanita itu telah menghasut neneknya dan berusaha menyingkirkan Renata. Tetapi kenapa sekarang hatinya benar-benar merasa takut? Entah takut karena perbuatan dosa besarnya, atau takut Aulia akan sakit hati. Hanya Sandi yang tahu. Waktu masih menunjukkan pukul 5 subuh. Sandi sampai di rumah dan langsung menuju ke kamarnya. Sayup-sayup terdengar suara wanita sedang membaca Al-Quran. Sandi terasa tertampar mendengar sang istri yang melantunkan ayat-ayat suci itu. Sandi memang sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Pria itu membuka pintu perlahan dan melihat seorang wanita bermukena sedang membaca Al-Quran dengan suara merdu dan sangat indah. Aulia merasakan ada yang membuka pintu kamar. Dia baru saja selesai melakukan kegiatan rutinnya setelah sholat fardu. "Mas, sudah pulang?" Sapa Aulia melihat Sandi yang masuk ke dalam kamar dengan wajah yang kusut. "Iya, aku mandi dulu. Dari kemarin belum mandi." Jawab Sandi langsung menuju kamar mandi. Padahal tadi dia sudah membersihkan diri di apartemen Renata. Entah kenapa melihat Aulia yang memakai mukena terlihat lebih cantik bersinar. Pria itu memegang dadanya yang berdegup kencang. "Kenapa dia cantik sekali?" Batin Sandi tersenyum. Lihat senyum cantik dan teduh sang istri membuat perasaan pria itu menghangat. "Mas, sudah sholat subuh?" Tanya Aulia yang melihat Sandi keluar dari kamar mandi hanya memakai handuk. "Iya, tadi belum sempat sholat. Aku pakai baju dulu." Jawab Sandi terbata. "Tadi malam nginep di rumah sakit ya, Mas?" Dek. Sandi langsung mematung. Tubuhnya menegang mendengar ucapan Aulia. Iya, aku sholat dulu." Sandi langsung mengambil pakaiannya yang sudah disiapkan Aulia. "Aulia, maafkan aku." Hatinya mencelos mendengar ucapan sang istri yang mengingatkan ibadahnya. Aulia merasa aneh dengan sikap sang suami yang belum dikenalnya itu. Tetapi dia akan berusaha menjadi istri yang baik. Aulia yakin. Dengan berjalan seiring waktu, Sandi akan bisa menerima dan mencintainya. Nenek Sari sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya mulai membaik. Aulia dengan telaten dan penuh kasih sayang merawat sang nenek. Nenek begitu bersyukur melihat ketulusan Aulia. Sandi juga melihat bagaimana dia sangat menyayangi sang nenek. Aulia juga menjadi istri idaman untuk Sandi. Lama-lama, Sandi mengagumi sosok istrinya itu. Dia bahkan sudah mengabaikan Renata yang setiap hari selalu menelponnya. Sandi hanya mengatakan sibuk dengan pekerjaan dan juga mengurus sang nenek. Malam ini Sandi meminta haknya sebagai suami. Sepertinya, hatinya sudah mulai luluh dengan pesona sang istri yang ternyata memiliki tubuh yang begitu indah. Sandi setiap hari hanya membayangkan tubuh Aulia yang selalu memakai pakaian tipis saat tidur. "Mas boleh meminta hak malam ini, Lia?" Tanya Sandi sedikit gugup. "Tentu saja, Mas. Aku kan istrimu." Jawab Aulia merona. Wanita itu begitu senang saat Sandi sudah mulai menerimanya. Mereka pun akhirnya melakukan hubungan suami istri di hari ke-10 pernikahan mereka. Sandi ternyata begitu tergila-gila dengan kenikmatan yang diberikan sang istri. Setiap malam dia selalu meminta jatah untuk dipuaskan. Aulia selalu melayani Sandi dengan sepenuh hati. Mungkin saja benih-benih cinta sudah tumbuh di hati pria itu. Sebulan kemudian, Renata baru pulang dari luar kota karena ikut pemotretan. Wanita itu berjalan dengan angkuh memasuki kantor Sandi. "Sayang." Renata langsung masuk begitu saja ke ruangan Sandi dan langsung berhambur ke pelukan kekasihnya itu. "Renata, kenapa kamu kesini?" Sandi begitu terkejut melihat kedatangan Renata yang begitu tiba-tiba. "Apa aku tidak boleh kesini?" Renata cemberut. "Tidak, tetapi kamu tidak mengabariku. Sebenarnya aku sibuk, Renata." Sandi melepaskan tangan Renata dari lehernya. "Aku hamil," ucap Renata. "Apa?" Sandi membelalakan matanya. "Kamu harus menikahiku, sayang." "Tapi aku masih memiliki istri." Jawab Sandi gugup. Jantungnya berdetak kencang. Kali ini Sandi takut.
Takut dengan kenyataan ini. Takut Aulia tahu yang sebenarnya. Orang tuaku sudah tahu kalau aku hamil, dan mereka ingin kamu segera menikahiku. Aku belum bercerai dengan Aulia. Tenggorokan Sandi tercekat karena mengatakan itu. Tidak, Sandi tidak akan menceraikan istrinya. Aku siap menjadi istri keduamu. Ayolah, bukankah kamu mencintaiku? Sandi mengusap wajahnya kasar. Tetapi dia tidak bisa mengabaikan calon anaknya yang hadir karena kesalahannya. Baiklah, aku akan menikahimu, Renata. Tapi kita nikah siri saja. Mata Renata melebar. Tetapi setelah beberapa saat wanita itu mengangguk setuju. Aulia melihat Sandi pulang ke rumah sudah terlalu larut. Mas, apakah lembur? Tanya Aulia. Sandi memandang wajah cantik Aulia. Pria itu benar-benar merasa bersalah. Ya, Sandi telah menikahi Renata siang tadi secara siri. Pria itu bingung harus mengatakan apa pada Aulia. Tapi semakin dia menyembunyikan kebohongan ini, pasti akan ada banyak kebohongan yang lain. Sayang, Mas ingin bicara sesuatu padamu. Aulia terkejut ketika mendengar Sandi memanggilnya sayang. Iya, Mas. Apa yang ingin kamu katakan? Bersambung.